Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di mini bootcamp Introduction to Web Development, Journey into Web Development, Career Roadmap by Expert ID, kayak gitu. Oke, uh, terima kasih uh, yang sudah join pada malam hari ini. Uh, karena judulnya yang sudah kalian ketahui ya teman-teman. Jadi um, sangat keren sekali dari judulnya, begitu ya. Karena eh, pada malam hari ini kita belajar tentang development kayak gitu. Kemudian pada malam hari ini yang sudah kita ketahui ya di Zoom meeting pada malam hari ini kita sudah ada hampir 100 orang partisipan untuk mengikuti mini bootcamp web development by expert ini. Dan kemudian sekedar info juga untuk teman-teman Zoom meeting pada malam hari ini. eh, Mini bootcamp pada malam hari ini sudah ada hampir 300 pendaftar. Jadi aku ucapkan selamat dan selamat datang untuk teman-teman yang join join Zoom meeting pada malam hari ini kayak gitu. Terus kemudian uh, teman-teman pasti bakal bertanya-tanya siapa yang akan mementori kita pada malam hari ini gitu ya. Jadi yang akan mementori kita pada malam hari ini yaitu Kak Vicky Hermawan yang biasa dipanggil Kak Vicky kayak gitu ya. Jadi eh, nantinya Kak Vicky nanti akan share ilmu kepada kita semuanya tentang web development pada malam hari ini kayak gitu. Terus kemudian eh, apa aja sih poin-poin yang mungkin kita akan pelajari pada malam hari ini kayak gitu ya. Poin-poinnya pada malam hari ini mungkin kita akan bakal membahas tentang apa sih web developer kayak gitu. Kemudian juga eh, apa sih yang akan dikerjakan nanti ketika mempelajari web developer kayak gitu. Jadi beberapa poin tersebut nanti akan Vicky Kak Vicky Hermawan akan share ilmu kepada kita semua kayak gitu. Oke, karena kita sudah akan memulai pada acara mini bootcamp pada malam hari ini gitu ya teman. Jadi Uh, mungkin aku izin memperkenalkan diri. Aku Muhammad Raffi Rehan, biasa dipanggil Raffi. Di sini aku sebagai moderator mini bootcamp pada malam hari ini ya gitu. Dan kemudian karena aku sudah memperkenalkan diri seperti itu ya, jadi ayo kita uh, saling kenalan kayak gitu. Saling kenalan dengan menuliskan di kolom chat dengan format nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut webinar kayak gitu. Jadi ayo kita kenalan bareng-bareng karena kita akan berkoneksi bareng-bareng kayak gitu. Mungkin segera diketik ya teman, nama underscore pekerjaan underscore motivasi mini bootcamp. Oke, ada yang pertama Muhammad Fakih Setiawan, pekerjaan mahasiswa, ingin membangun karir sebagai web developer. Oke, bagus. Kak Vicky ini memang semangat sekali ya untuk ingin mengetahui web developer itu seperti apa. Kemudian juga ada Kak Asrofi, mahasiswa, menambah insight. Oke. Terus kemudian ada Kak Dika Hanum, mahasiswa juga. Wah, rata-rata mahasiswa nih kayaknya. Ingin jadi desain HMTL. Oke, nanti akan share, Kak Vicky akan share gitu ya. Terus juga ada Kak Fatur juga mahasiswa, fokus kepada back end engineering. Oke. Wah, mahasiswa semua nih. Terus juga ada Kak Fakira, menambah wawasan baru. Terus juga, wah mahasiswa semua. Ada juga Jamaludin, ingin menambah skill dan side hustle. Soalnya udah bekerja juga. Bos, bagus, keren, keren, keren. Terus juga ada Rizal, mahasiswa dan export marketing. Wus. Ingin tahu lebih banyak tentang web development. Boleh. Keren, keren ya teman-teman. Jadi yang kita tahu semua ini peserta pada malam hari ini kebanyakan mahasiswa ya. Terus ada Agil, ada Kak Nadine. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Jadi uh, pada malam hari ini mungkin rata-rata mahasiswa ya teman. Jadi uh, bisalah untuk belajar pada malam hari ini untuk tentang web developer kayak gitu kan. Oke, karena kita sudah saling berkoneksi satu sama lain ya teman. Jadi antusiasnya
antusias peserta juga uh, sangat-sangat bagus kayak gitu ya. Dan nggak lama lagi kita akan memulai gitu ya untuk mini bootcamp pada malam hari ini. Oke. Oh ya, sebelumnya terima kasih juga untuk antusiasnya, antusias untuk mengikuti mini bootcamp pada malam hari ini. Kemudian aku mungkin izin menjelaskan agenda apa aja sih kita pada malam hari ini kayak gitu ya. Kita ada 4 agenda teman-teman. Yang pertama ada export program overview. Nanti kita dari tim expert akan menjelaskan. Terus yang kedua ada presentation session gitu ya. Presentation session ini akan diisi oleh Kak Vicky selaku moderator kita, sorry, mentor kita kayak gitu. Terus yang kemudian ada live coding session juga diisi oleh Kak Vicky kayak gitu. Dan yang terakhir ada Q&A dan foto bersama kayak gitu. Jadi aku ulangi sekali lagi, kita ada 4 agenda, yaitu kita ada expert program overview, yang kedua ada presentation session, yang ketiga ada live coding session, dan yang keempat ada Q&A dan foto bersama kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi ya teman, kita akan memulai agenda kita yang pertama. Apa sih itu expert kayak gitu ya? Expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi kayak gitu. Jadi bagi teman-teman semuanya yang di join Zoom pada malam hari ini yang ingin meningkatkan skill atau mungkin upgrading skill kayak gitu ya, bisa langsung aja kepoin Expert ID ya gitu. Jadi kita uh, mempunyai upgrading skill di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, bahkan ada English and Scholarship Camp kayak gitu. Jadi uh, jangan lupa kepoin Expert ID ya gitu. Oke, kemudian kita juga memiliki uh, beberapa sosial media kayak gitu ya. Yang pertama ada Instagram. Instagram kita yaitu Expert ID. Dan di situ jangan lupa dikepoin juga teman, dan juga jangan lupa di follow Instagramnya karena di sana banyak sekali mini bootcamp dan bootcamp yang mungkin kita akan bagi teman-teman yang ingin upgrading skill kayak gitu. Kemudian juga ada TikTok Expert ID. Jangan lupa di follow juga. Dan kemudian juga ada LinkedIn. Jangan lupa di follow juga ya teman-teman. Dan dikepoin juga kayak gitu. Oke, terus kemudian kita ada challenge nih teman-teman buat teman-teman yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Kita ada Twibbon Challenge. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengupload Twibbon Challenge, kami ucapkan terima kasih. Juga Twibbon Challenge ini juga memiliki benefit yang sangat banyak teman-teman. Nanti akan dari tim kami akan share benefit-benefit lainnya yang mungkin bagi peserta-peserta yang mengikuti Twibbon Challenge ini. Gimana sih Twibbon Challenge ini gitu kan? Twibbon Challenge ini nanti teman-teman nanti akan upload foto di Instagram memakai Twibbon kami. Link Twibbonnya sudah ada di layar teman-teman, dan juga dari tim expert mungkin akan share juga link Twibbonnya biar teman-teman peserta mini bootcamp pada malam hari ini bisa share Twibbon di Instagram masing-masing kayak gitu. Jadi uh, dengan uploadnya Twibbon ini jadi share semangat dan inspirasi di Instagram kalian kayak gitu, dan meluaskan manfaat di Instagram kalian kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow dan tag Expert ID sebelum upload Twibbon kayak gitu. Oke. Terus yang selanjutnya juga ada Expert Instagram Challenge juga teman-teman. Jadi jangan lupa juga untuk share di Instagram story kalian untuk upgrading personal branding kalian dengan menceritakan keseruan mini bootcamp pada malam hari ini kayak gitu. Jadi jangan lupa juga untuk share story Instagram kalian uh, untuk keseruan mini bootcamp expert pada malam hari ini kayak gitu. Dan jangan lupa follow dan tag Instagram expert ID kayak gitu. Terus juga tentunya kami akan repost 5 peserta yang mungkin menarik bagi admin Instagram expert ID kayak gitu ya. Dan jangan lewatkan kesempatan ini untuk dinotis dan di hiring partner expert ID kayak gitu. Oke, terus juga yang selanjutnya kita ada satu challenge lagi teman, ada expert LinkedIn challenge kayak gitu ya. Jadi nanti setelah mengikuti mini bootcamp pada malam hari ini ya, jangan lupa share di LinkedIn kalian bagi cerita kalian dan sertifikat kalian
mengikuti mini bootcamp expert supaya lebih banyak network yang terinspirasi dari kalian sendiri kayak gitu. Jadi dengan share LinkedIn kalian nanti bisa portofolio meningkat dan dream job pun juga disikat kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk lagi-lagi follow dan tag expert ID ya teman, dan jangan lupa juga untuk tag Kak Vicky Hermawan kayak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya kita ada expert recap tahun 2023. Di sini dari bulan Maret tahun 2022 tahun lalu dan kemudian hingga November bulan lalu ya teman, kita sudah mempunyai 3.700 plus alumni expert bootcamp. Jadi jangan ragu lagi teman-teman karena kita sudah mempunyai banyak alumni sebanyak 3.700 plus kayak gitu. Oke, di sini juga kita juga ada expert recap webinar dan batch bootcamp kayak gitu ya. Kita sudah pernah melaksanakan 73 mini bootcamp yang tadinya namanya webinar kayak gitu ya teman, dan juga jadi uh, kita sudah melakukan 73 lebih mini bootcamp dan kemudian juga sudah melakukan 99 lebih batch bootcamp kayak gitu. Dan kemudian juga kita memiliki Expert for Corporation. Jadi Expert for Corporation ini menyediakan corporate training end-to-end expert training provider kayak gitu. Apa aja sih yang disediakan kayak gitu ya training programnya? Yang pertama ada cyber security, yang kedua ada Microsoft Suite, yang ketiga ada deep technology, keempat ada Internet of Things dan lain sebagainya teman. Jadi jangan lupa juga untuk mengikuti Expert for Corporation kayak gitu. Terus kemudian kita juga sudah melakukan partner dari Expert for Corporation kayak gitu ya. Yang pertama ada Peruri, terus ada PLN, terus kemudian ada SMK Anihaya, terus yang keempat ada SMK Wikrama, dan yang kelima ada Rumah Sakit Tulungrejo, dan yang terakhir kita kemarin sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia kayak gitu. Untuk kemudian case apa sih yang Peruri kerjasama kepada kita kayak gitu ya. Peruri ini mempunyai karyawan yang mungkin ingin untuk karyawannya itu memahami Internet of Things kayak gitu, Internet of Things teknologi kayak gitu. Jadi solusi dari kita menyediakan pelatihan Internet of Things untuk karyawan-karyawan yang ada di Peruri yaitu melalui Expert for Corporation. Dan kemudian juga sama halnya dengan SMK Anihaya kayak gitu ya. Eh, Jadi mereka juga membutuhkan pelatihan Internet of Things dan kami memberikan solusi untuk mengadakan pelatihan di SMK Anina Hayah kayak gitu dari Expert for Corporation kayak gitu. Oke, mungkin bagi peserta yang menanyakan presensi di mana kayak gitu ya, presensi di mana Kak dan segala macamnya, silahkan langsung saja presensi. Link sudah tertera di layar kalian ya, dan juga dari tim expert minta tolong untuk share LinkedIn presensinya, dan jangan kalian dengan benar karena akan dicantumkan di sertifikat. Jadi nanti ketika peserta, sorry, ketika teman-teman yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini uh, bisa mendapatkan sertifikat ketika sudah presensi kayak gitu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa segera presensi karena nanti takutnya pada saat mendengarkan Kak Vicky sharing ilmu kepada kalian nanti malah lupa presensi kayak gitu dan malah jadi nggak fokus kayak gitu. Jadi langsung aja presensi sekarang. Dan kalau misalkan ingin nanti presensinya langsung aja di screen capture atau mungkin langsung disimpan link presensinya kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung sapa aja ya mentor kita pada malam hari ini untuk sharing ilmu web development yaitu Kak Vicky Hermawan. Halo Kak Vicky. Oh iya iya, halo halo. Suara aku masuk gak ya? Masuk Kak, siap. Tapi sedikit kurang jelas. Oke, udah jelas. Kalau gitu. Lebih baik Mas. Siap. Oke, oke, itu aja. Oke, jadi
mau sedikit bertanya nih Kak Vicky, gimana sih menurut Kak Vicky antusias peserta pada malam hari ini? Oh ya, kalau baca dari chat-chat tadi sangat antusias sih kayak pengen berkarir sebagai web development, terus banyak dari mahasiswa juga sih. Juga ada beberapa yang memang pengen self daftar ya tadi kalau baca dari chatnya. Jadi ya sangat antusias kalau dari bapak jawaban pesertanya. Oke, karena antusias peserta yang semangat gitu ya Kak Vicky, mungkin nanti bisa sharing ilmu yang banyak gitu ya Kak Vicky ya. Oke, mungkin sebelum Kak Vicky share materi dan ilmunya ya Kak Vicky, mungkin aku sedikit ingin menyampaikan untuk teknis Q&A session pada yang terakhir, agenda yang terakhir gitu ya. Jadi nanti silahkan drop pertanyaan kalian di via Menti kayak gitu dengan format nama underscore pertanyaan. Dan kemudian nanti juga akan di-share link-linknya dari tim kami, link Mentinya, dan kemudian masukkan kode yang tertera pada di layar kalian kayak gitu ya. Dan juga bisa juga scan QR code kayak gitu ya. Jadi nanti bisa langsung aja untuk Q&A-nya langsung di screen capture aja biar nggak lupa, atau mungkin langsung di-share dari tim kami untuk link dan kodenya kayak gitu. Mungkin tanpa lama-lama lagi ya Kak Vicky, untuk sharing ilmu dan materinya, untuk waktu dan sharing share screen-nya dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas. Oke, saudara aku masih jelas ya kalau teman-teman kalau saya aku jelas atau kurang bisa dibantu aja ya. Aku izin share screen. Oke, boleh dimatiin dulu Mas. Share screen. Oke, sip, thank you. Oke, aku izin share screen. Nah, dengan kami ini ya, biar kita start dengan jelas. Oke, udah terlihat ya. Sorry agak kaget juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih buat atas telah menyediakan kesempatannya. Nah, jadi di malam hari ini saya akan coba sharing terkait apa yang saja sudah saya pelajarin, apa saja sudah saya alami di kerjaan. Saya akan sharing ke teman-teman. Saya juga awalnya seperti teman-teman mungkin ada yang masih mahasiswa, saya juga dulunya nggak bisa ngoding, dan juga sampai saat ini juga saya nanti bakal sharing ke teman-teman step-stepnya seperti apa sih sama perjalanannya belajarnya seperti apa sih nanti saya coba sharing di sini dan ini nggak mesti teman-teman 100% ikutin karena teman-teman pasti punya patternnya sendiri punya cara metodenya sendiri jadi di sini saya hanya sharing dan teman-teman bisa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Menti ataupun nanti kalau mau teman-teman terapkan silahkan jadi nggak harus 100% teman-teman ikutin karena tiap orang punya cara yang berbeda-beda kayak gitu sih itu untuk intronya aja. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke materi malam hari ini. Jadi terkait materi malam hari ini, temanya terkait judul ini, Journey to Web Development Career Roadmap. Jadi lebih kayak roadmap belajar sebagai web development tuh atau web developer seperti apa sih. Nah, mari kita masuk dulu. Nah, oke. Mungkin kenalan akhirnya walaupun sudah dikenalin sama moderator, saya juga isi perkenalan dulu. Nama saya Fikir Mawan. Saat saya sebagai front end developer di Hijrah Bank. Kalau teman-teman mungkin masih belum kenal, nggak masalah, memang karena ya perusahaannya baru sih, baru branding lagi. Terus udah 3 tahun jadi kulit ketik ya, kulit ketik atau software developer. Jadi sebelum di front end pun saya dulunya full stack, jadi pernah pegang back end juga. Terus setelah 2 tahun di full stack, saya pindah ke front end. Terus selain saya sebagai software developer, saya juga jadi kadang ngajar di UGM karena kebetulan kampus alumni dulu di UGM, kadang juga ngasih stand dosen ataupun ngajar. Terus juga kadang juga mementoring terkait front end ya terutama. Kalau back end ya udah jarang sih, kadang ya nggak terlalu mendalami, tapi masih tahu-tahu dikit. Nah terus kalau mau lihat linkin saya bisa di linknya di Mawar cari aja. Kalau mau lihat nggak masalah. Gitu. Mungkin perkenalan singkatnya seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materi. Nah, apa sih yang mungkin akan kita pelajari pada atau kita sharing berbagi pada malam hari ini? Yang pertama itu terkait about basic web, apa sih basic webnya? Terus website trend di masa mendatang atau di masa depan. Terus juga opportunity-nya sebagai web developer itu seperti apa sih di masa mendatang? Mungkin di 2024 ya, di tahun depan. Terus tools dan framework untuk web itu seperti apa sih? Apa yang bisa teman-teman pelajari nantinya? Sama petualangan di web development itu seperti apa? Jadi kita akan membahas
di 5 materi kali ini. Seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan yang tadi kan aku sudah jelasin juga ya bahwa kalau aku sebelumnya adalah full stack. Jadi dulu juga sebelum ke frontend aku menyukai full stack itu karena aku masih belum pede sih di waktu itu. Jadi aku memutuskan untuk di full stack dulu biar lebih tahu oh pros pro-nya di frontend apa sih, konsep backend apa sih, kayak gitu. Jadi setelah kerja 2 tahun baru memutuskan oh aku di frontend nanti bakal tak juga kenapa aku mengarah ke sana, kayak gitu sih. Oke, kita bakal masuk ke materi yang pertama, about basic web. Nah, sebenarnya kalau dikatakan basic web development itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya itu dia merefer pada membuat atau membangun atau maintain juga sebuah website. Karena gampang kan web development. Jadi kan kita membangun sebuah website. Nah, membangun sendiri itu bukan cuma teman-teman dikit, tapi ketika dalam kerjaan, teman-teman harus melakukan maintain juga. Harus memelihara, sehingga teman-teman bisa membuat website itu bisa diakses oleh orang. Teman-teman juga harus bisa mengatur keamanannya biar tidak kena serangan cyber misalnya. Itu juga salah satu scope web development. Tapi untuk basic, biasanya teman-teman nanti cuma apa persiapannya paling di awal itu terkait desain, mendesain website, terus bikin implementasi dari desainnya, dari desain ke dalam website, terus teman-teman ngoding apa namanya ngoding webnya, terus sama ngatur ke database. Biasanya untuk tahap awal seperti itu basicnya. Nah, terus selain itu juga nanti web basic development-nya itu ada 3 sebenarnya basic core-nya sih. Kalau belajar awal, kalau mungkin teman-teman dari mahasiswa tulisan IT, biasanya belajarnya di 3 ini sih. Ada HTML, HTML, terus CSS sama JavaScript. Nanti juga akan kita live code, nanti tak jelasin apa sih HTML, apa sih CSS, apa sih itu JavaScript. Nah, kita coba lanjut dulu. Nah, kalau kita analogikan, HTML itu apa sih, JS itu apa sih, CSS itu apa sih. Nah, di apa namanya HTML itu sendiri ibaratnya kayak kerangka tubuh, teman-teman. Kalau di manusia ya kayak kerangka tubuh. Terus di JS-nya itu adalah otaknya atau otak-otak yang ada di tubuh kita atau pembuluh-pembuluhnya, kayak yang menggerakkan tubuh kita. Nah, terus CSS itu adalah stylenya yang membentuk apa tampilan di website kita atau kalau manusia kayak stylenya seperti apa sih, itu kita aturnya di CSS. Ibaratnya HTML itu perangkatnya, CSS itu untuk mengatur fungsi-fungsinya untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sebuah website itu interaktif. Kalau di manusia bisa bergerak, bisa lari, itu ada fungsi-fungsinya. Nah, CSS sendiri itu untuk mengatur biar website kita menarik atau paket orang jadi menarik. Makanya 3 materi basic itu sangat penting teman-teman pelajari di awal-awal kalau ingin terjun ke dunia web developer. Cukup 3 ini dulu karena 3 ini pun sangat tunggu aja kalau kita bakal klik nanti di expertnya ketika masuk ke bootcamp yang di expert ya bukan di bootcamp ini. Jadi di sini cuma pengantar aja kayak gitu. Jadi untuk tahu lagi jadi untuk basic web itu ada 3 ini teman-teman, HTML, JavaScript, kalau JS itu JavaScript sama CSS. HTML itu kerangka, CSS itu untuk melakukan fungsi-fungsi atau membuat website itu interaktif. Misalnya teman-teman kalau sering apa namanya lihat undangan nikah ya, mungkin teman akhir-akhir ini sering melihat undangan nikah. Nah itu kan ada lagu-lagunya ya. Nah itu biasanya dipakai dari JavaScript. Biar teman-teman ketika buka website yang nikah pernikahan itu ada lagunya, ada animasinya, bunga-bunganya gerak. Nah itu pakai JavaScript untuk menggerakkan itu. Bisa juga via CSS, tapi ada caranya nanti. Kayak gitu sih. Nah, CSS di sini kalau teman-teman pernah sering lihat undangan pernikahan, itu yang membuat kayak fontnya bisa kayak gitu. Fontnya nggak font basic kayak gini ya. Biasanya fontnya font Latin atau font warnanya juga ada warna customize kayak gitu. Nah, itu adalah tugasnya si CSS. Kalau kita mungkin sering menerima undangan pernikahan ya, kalau saat ini yang lagi ngetren kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, tadi saya lihat juga bahwa di chat tuh ada yang bilang kayak posisi front end jadi backend juga. Oke. Nah, kalau di web development itu sebenarnya bisa diklasifikasikan menjadi 2 dalam proses pengembangannya. Yang pertama tuh di sisi front end atau kita sebutnya biasanya klien, yang mana dia berinteraksi langsung dengan user. Kayak teman-teman buka website misalnya Instagram, itu kan dia langsung kita berinteraksi dengan aplikasi langsung atau webnya langsung Instagram misalnya. Nah, itu disebutnya client side. Nah, biasanya di front end ini kita pengembangannya mulai dari beberapa topik lah ibaratnya.
HTML, CSS, JavaScript, sama mungkin orang tuanya JavaScript atau yang lebih advance sedikit dari JavaScript itu namanya TypeScript. Sama kayak JavaScript, cuman dia ada type tipenya. Nanti kita akan belajar yang lebih lanjut lagi. Terus yang selanjutnya untuk backend. Nah, itu atau server side biasanya kita hubungannya bakal dengan database atau server. Jadi kita nggak bakal ngurusin di bagian depan, tapi kita ngurusin di bagian belakang. Contohnya apa? Biasanya kalau teman-teman pernah war tiket atau war konser kayak gitu, nah itu kadang-kadang pas kalau lemot ya, itu nggak bisa diakses ya. Nah, orang-orang yang di bagian back end ini lagi pada pusing karena apa, mereka ngurus bagian servernya, kok tiba-tiba join, kok tiba-tiba nggak bisa diakses. Nah, orang-orang di bagian backend ini yang mengurusi untuk hal tersebut. Nah, biasanya scope yang dipelajari atau yang digunakan itu ada beberapa sih. Nah, ini nggak akan cantumin semua, tapi yang tak cantumin beberapa yang pernah tak pelajari dan mungkin cukup dipakai di beberapa perusahaan yang aku tahu. Sorry. Nah, yang pertama tuh ada Node.js, yang kedua ada Python, setelah belajar pemrograman ada PHP, terus dia belajar yang terkait database, mulai dari database relasional, terus database manajemen, ngatur-ngatur bikin query dan kawan-kawan. Nah, itu akan dipelajari di expert sih, satu lebih jelasnya. Terus juga REST API juga, apa sih REST API nanti juga bakal tanya sedikit. Lalu ada GraphQL, nah ini ada advance sedikit. GraphQL sama seperti REST API tapi agak berbeda. Ini hanya intro aja karena dulu waktu aku awal-awal kerja aku pakainya GraphQL malah bukan REST API. Kebanyakan di kantor-kantor di Indonesia ataupun ketika teman-teman belajar biasanya pakainya REST API. Nantinya di expert juga pakainya REST API. Tapi dulu waktu aku awal-awal bekerja aku pakainya GraphQL. Nah, ini agak sedikit berbeda. Nanti akan dibahasnya lebih lanjut di expert atau nanti bisa ditanya di Q&A. Coba lebih lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, budget trend in future. Nah, ini mungkin gambaran ya. Kalau nggak jelas juga kita pindahin dulu gambar ke sini. Nah, ini biar lebih jelas. Jadi, kalau yang di sini itu gambaran website framework yang digunakan selama 2023. Jadi selama setahun terakhir ini. Ini survei yang dilakukan oleh dari Statista sama dari sumber dari Stack Overflow. Stack Overflow itu apa? Itu adalah sumber kita biasanya kalau nyari permasalahan coding di situ semua biasanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Node.js itu masih tertinggi teman-teman, 42%. Terus ada React 40%, jQuery 21%, Express, Angular, dan seterusnya. Nah, mengapa tahu ini penting? Karena kita perlu tahu apa sih yang akan masih sering dipakai di selama setiap tahunnya. Kita bisa belajarnya ke arah sana. Kita bisa lihat apa sih yang dipakai di pasar. Sehingga itu meningkatkan peluang kerja kita nantinya kalau kita memang ingin terjun sebagai web developer. Entah itu front end, entah itu back end, ataupun itu full stack. Kayak gitu. Karena untuk tahu seperti ini juga menurutku penting, walaupun tren-tren sekarang itu juga sudah mengarahnya ke arah AI, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah sering pakai ChatGPT ya untuk mengerjakan tugas ataupun bikin apa namanya misalnya bikin paper atau apapun itu sudah mungkin sering pakai ChatGPT. Nah, trennya juga nanti bakal ke arah sana, teman-teman. Ini akan tak tunjukkan juga. Aku coba ke PPT-nya lagi. Ini yang aja. Nah, jadi untuk tren sekarang sebenarnya kebanyakan website itu mulai lebih mengarah ke gunanya pakai AI. Jadi AI itu udah mulai masuk kayak kehidupan kita, bahkan aku ketika sehari-hari ngoding aku juga kadang ngeprom atau aku link di nggak link sih ngeprompting di ChatGPT yang 4 versi 4 atau kayak 3,5. Nah, di sini aku kasih dua contoh website yang terutama di bagian frontend yang mungkin bisa dibilang membantu ataupun jadi tantangan untuk kita sebagai frontend developer. Yang pertama ada Node Reversal, itu ada screenshot code. Nah, ini bakal satu tunjukin. Aku coba mati dulu screen-nya. Nah, kalau final reverser itu tuh di sini kita bisa ngeprompt kayak kita cuma ngetik aja. Di sini contohnya ini siapa? Aku nggak tahu siapa ini. Terus dia cuma like a set of both kim sang oke decoran independent. Nah, dia nanti udah bisa generate code-nya teman-teman secara otomatis. Dia cuma ngetikin aku pengen dibuatkan halaman ini detailnya kayak gini gini gini. Nah, dia otomatis membuat kodenya, buat tampilannya sekaligus buat code-nya. Nah, ini udah disediain nih. Nah, code-nya dalam bentuk ada yang bentuk React,
ada yang pakai HTML biasa. Nah, sebenarnya tren-tren AI ini akan terus ke depannya akan terus berkesinambungan. Kita nggak bisa akan lepas dari ini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan nanti apakah AI akan menggantikan kita? Enggak. Karena kita tetap yang bakal ngatur AI, kita ngatur mesin mau seperti ini loh. AI itu cuma membantu kita bekerja agar lebih cepat. Jadi biasanya kerja yang cuma 1 minggu, kita bisa kerjakan 1 hari. Kalau teman-teman tahu cara mainnya AI dalam bahasa terkait coding, teman-teman juga bisa jauh lebih belajar lebih cepat. Selain belajar di expert ya, teman-teman bisa belajar sendiri lewat AI, jadi teman belajar itu bisa banget kayak gitu. Nah, balik lagi ke sini, ini adalah salah satu browsernya. Terus yang kedua itu ada screenshot tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin lebih lumayan mengerikan. Jadi kita cuma kasih screenshot, contohnya di sini Instagram Taylor Swift misalnya. Aku coba full screen. Kita cuma ini, dia cuma nge-screenshot tampilannya nih, screenshot. Terus dia paste ke sini tampilannya. Nah, dia udah otomatis generate codingannya, otomatis sama tampilannya. Dia langsung generate tampilannya kayak gini. Nah, ini udah walaupun nggak sama-sama persis, tapi dia setidaknya udah bisa bikin tampilannya secara tahap awal. Nah, nanti teman-teman bisa kayak tinggal nambah-nambahin, ubah-ubah dikit-dikit. Jadi teman-teman nggak harus bikin dari awal. Nah, sebenarnya tren-tren AI itu bakal terus berlangsung sampai entah kapan. Karena perkembangannya masih banget ya, kalau bicara terkait tren AI ini kayak gitu. Itu sih untuk bicara terkait tren dan masa mendatang pasti bahkan kebanyakan mainnya di AI. Jadi ya teman-teman bakal mungkin sering kayak tools-tools AI website misalnya kayak penjadwalan makan sehari-hari itu juga ada juga yang bikin pakai AI. Misalnya Senin sampai Minggu biar nggak bosan makannya nakos misalnya. Ada juga yang bikin kemarin aku tahu itu pakai AI yang membantu penjadwalan makan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kalau ketika teman-teman yang berkecimpung ke web development, teman-teman juga harus mulai ngulik dulu sedikit lah mengenai AI itu seperti apa. Nggak perlu juga, setidaknya tahu. Jadi biar nggak ketinggalan apa yang akan terjadi. Kayak gitu sih. Itu terkait tren yang akan masa mendatang. Nah ini panel reversal yang tadi kita tunjukin. Terus nah, screenshot tampilannya kayak gini. Kita bisa pilih dengan generatingnya apa, HTML plus Tailwind atau React atau dengan Tailwind atau yang lain. Itu ada semua fitur. Oke, kita lanjut juga. Nah, terkait opportunity as web developer. Nah, to be honest, sebenarnya opportunity as web developer tuh sekarang masih cukup banyak. Kalau full stack ya, bukan front end ataupun bukan back end. Kalaupun front end ataupun back end, kebanyakan masih apa namanya dia levelnya middle to senior. Jarang yang apa namanya junior karena efek dari tech leader kemarin kebanyakan dia udah apa nyarinya di basis junior tapi kalau full stack masih kebanyakan ada yang junior jadi teman-teman peluangnya ketika belajar di expert nanti sebagai web development atau yang dari web developer itu bisa masih ada karena untuk level-level entry full stack developer itu masih banyak kayak gitu dan kebanyakan terbiasa sekarang kantor-kantor udah mulai WFO semua sih juga jarang yang WFH kebetulan kantorku masih WFH sih punya SPK-nya nggak WFO kayak gitu karena udah nggak pandemi lagi kan sekarang jadi habit-habit yang lama udah mulai kembali jadi teman-teman kalau saranku nggak usah terlalu muluk-muluk nyari yang WFO karena untuk teman-teman tahap awal better cari yang WFO dulu sih jangan yang WFH dulu kenapa biar teman-teman tahu gimana sih komunikasi antar teman terus gimana sih teman ketika menghadapi suatu error ada teman yang langsung bisa bantu ketika nanti belajar apa belajar dan bekerja kayak gitu karena opportunity ini masih ada teman-teman untuk teman-teman ketika misalnya nanti menjadi developer karena bekerja pun sebenarnya sama-sama belajar jadi kayak aku kerjanya gini sih kayak aku belajar gitu karena Mas Kubu dia bilang bahwa mending kita bekerja belajar tapi dibayar misalnya 6 juta misalnya tapi kita bekerja tapi sambil belajar kayak gitu kan sama aja kita belajar di kuliah bayar sekian misalnya 5,4 juta untuk UKT sama kita
belajar di kerjaan tapi kita dibayar. Kalau kuliah kan kita bayar, kalau bekerja kita dibayar, kayak gitu. Jadi untuk opportunity ini saranku untuk teman-teman untuk di awal-awal masuknya sebagai full stack dulu, karena masuk lebih terbuka daripada teman-teman masuknya sebagai front end spesifik ataupun back end spesifik. Kalaupun mau masuk back end ataupun front end spesifik silakan, no problem. Tapi saingannya bakal lebih banyak. Kenapa? Karena banyak perusahaan di Indonesia yang beberapa kali melakukan PHK. Biasanya kalau kemarin teman-teman ngikutin beritanya Peggy-Peggy, itu kan kemarin langsung kolaps ya kantor, benar-benar bangkrut, dan itu banyak buang engineer lumayan banyak. Nah, saingan teman-teman di masa mendatang itu adalah orang-orang yang kalau itu. Makanya better teman-teman bisa ikut bootcamp kayak seperti ini atau belajar sendiri kalau memang ingin teman-teman terjun ke dunia web development itu. Dan itu sih. Itu terkait opportunity ya. Nah, di LinkedIn juga masih banyak. Masih ada lumayan sih itu. 274 prospek. Tapi kebanyakan udah onsite, onsite, hybrid, onsite, kayak gitu. Dan itu jarang yang remote ya kayak tadi bilang tadi. Kebanyakan udah yang onsite. Tapi untuk teman-teman ketika masih muda, misalnya habis lulus kuliah ataupun masih ingin cari pengalaman, it's okay, gasin aja kalau onset kayak gitu. Selain onset itu enaknya apa? Bisa nambah relasi. Karena kalau remote, biasanya kan ya komunikasinya biasa aja sih. Kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa tahu dia gimana, atau barangkali ada koneksi baru, kayak gitu. Itu keuntungannya kalau WFO. Ya nggak tak dapat sekarang ketika WFA sih. Agak susah memang kalau apa terkait koneksi antar orangnya itu agak susah kalau misalnya WFA. Kayak gitu sih. Jadi untuk opportunity, saranku teman-teman masuknya sebagai full stack dulu ya. Jadi jangan apa ke front end atau back end spesifik, tapi masuknya sebagai full stack. Jadi biar teman-teman tahu juga nih bahwa apa namanya di sisi front end seperti apa, di sisi back end seperti apa, kayak gitu. Karena aku dulu pun ketika masuk di awal aku part time awal-awal. Habis lulus kuliah nggak tahu mau ngapain nih. Ya udah kuliah lagi awalnya. Jadi dulu aku D3 terus langsung D4 di UGM, terus dapat tawaran dari dosen sebagai part time. Sebagai part time dulu ya awal-awal masih UMR Jogja lah kan gajinya. Tapi nggak apa-apa, aku pasti waktu itu ngambil opportunity-nya bisa belajar di sih waktu itu. Aku ambil dari situ belajar lumayan apa ilmu. Jadi aku tahu oh dari sisi front end kayak gini nih. Itunya dari sisi back end seperti ini nih. Jadi ketika aku sekarang kerja sebagai front end, ketika aku kerja sebagai front end, aku tahu ketika komunikasi dengan orang back end mas, bisa mas atau enggak, aku minta tolong tuh datanya kayak gini karena gini. Aku bisa jelasin kenapanya. Karena aku tak bisa tahu apa yang terjadi di sisi back end-nya. Walaupun aku mungkin nggak se-expert orang-orang di back end ya, tapi aku bisa sedikit masih masukan jadi biar kita bisa ngobrolnya nyambung kayak gitu sih dengan apa namanya kalau kita pernah berada di dua posisi tersebut nggak ada ruginya kok kalau kita berada di dua posisi tersebut. Kenapa? Kadang juga aku masih sering terima freelancer. Misalnya ada yang backend, ya udah kalau ada backend yang menurutku nggak terlalu kompleks masih bisa tampil lagi project-project receh lumayan lah ada uang jajar kayak gitu. Jadi teman-teman nek saranku untuk awal-awal banget maksudnya ke full stack ya dengan ke dua tersebut. Nanti kalau setelah setahun, kalau aku merasa oh aku nyamannya di backend nih, ya udah di backend nggak apa-apa. Nyamannya di front end nih dari awal, ya udah nggak apa-apa di front end. Tapi kalau memang ingin di dua spesifik tadi, teman-teman harus outstanding. Dalam artian teman-teman harus punya portfolio nih. Misalnya front end udah sering bikin website, sering bikin tampilannya menarik. Kalaupun backend misalnya udah sering ke proyekannya lumayan kompleks, sering proyekan bikin-bikin dashboard admin misalnya kayak gitu. Jadi biar apa teman-teman yang pengen spesifik di dua hal tersebut bisa outstanding di mata recruiter. Karena aku dulu juga gitu sih waktu interview ditanya kenapa pindah front end ya aku jelasin alasannya karena dari awal aku memang sukanya desain sih sebenarnya. Jadi berangkatnya dari desainer dulu UI UX terus merasa kayak temanku bilang emang kalau misalnya cuma di UX karena aku dulu sebenarnya ya dianggap cuma bisa ngoding makanya nggak juga sih sebenarnya awal-awal. Terus ya udah akhirnya nyoba belajar full stack, belajar Laravel waktu itu awal-awal. Laravel kan fokusnya ke backend ya, belajar backend, diterangin dosen nggak paham, pahamnya pas proyekan langsung kayak gitu. Jadi ya udah seperti itu coba sekarang.
Nah, misalnya belajar seperti itu ketika teman-teman ada opportunity, gasin aja nanti. Kayak gitu sih. Oke, itu untuk opportunity. Kita lanjut bisa kalau ada kegiatannya silahkan aja ditanyakan. Nah, yang selanjutnya adalah tools dan framework di website. Nah, sorry agak batuk ya. Nah, untuk tools dan frameworknya sebenarnya kita bisa pakai beberapa nih. Tapi yang ini adalah esensial yang sering aku gunakan maupun teman-teman kantorku gunakan. Yang pertama tuh ada GitHub di sini. Itu untuk menyimpan repository atau coding kita. Ibaratnya kita kayak Google Drive. Tapi ini adalah Google Drive untuk codingan kita. Nanti di Esper akan diajari gimana sih pakai GitHub yang efisien. Gimana sih kita bisa apa namanya masukin kode kita ke GitHub, nyimpan kode kita ke GitHub kayak gitu. Nanti akan belajar di Esper apa bootcampnya. Terus juga ada Visual Studio Code. Nah ini digunakan untuk tools coding kita. Kita nulis code-nya pakai Visual Studio Code. Jadi nggak tulisnya nggak di Word, enggak di notepad tapi pakainya bisa video code bakal double gitu. Bisa silakan di simple. Terus yang selanjutnya ada Node.js. Nah, di sini kalau teman-teman ingin belajar terkait JavaScript, back end itu bisa ataupun front end terkait JavaScript itu bisa pakainya ini. Node.js itu bisa dicari nanti ya. Dia juga bakal diajarin juga nanti, jangan khawatir. Terus juga ada SAPP. Nah, kalau teman-teman ingin belajarnya apa namanya fokus di apa namanya di backend Laravel itu untuk belajar HTML awal itu bisa pakainya yang SAPP ini. Terus juga ada NeoVim, Vim ini. Nah, Vim ini adalah kayak bisa video code juga nanti teman-teman. Dia jatuhnya. Dia kayak bisa video code, dia buat apa nulis kode tapi lumayan advance kalau ini. Jadi agak berbeda. Ini aku juga baru pakai beberapa kali sih belum pakai pakai. Terus yang selanjutnya ada DBeaver. Nah ini untuk koneksi ke database. Aku pakainya ini karena lebih manusiawi ya UI-nya dan lebih gampang untuk di apa pakai. Biasanya teman-teman backend itu pakainya ini. Kalau teman-teman tadi aja pengen backend, silakan coba dulu aja ini DBeaver. Pengen belajar itu buat koneksi ke database. Jadi kita bisa lihat database apa datanya seperti apa bisa pakai DBeaver. Kayak gitu. Nah, terus untuk selanjutnya ada GitLab, sama sih kayak GitHub. Dia untuk menyimpan kode-kode kita kayak Google Drive kayak gitu. Cuman GitLab tuh apa namanya perusahaannya tertentu aja sih yang pakai. Jadi nggak semua perusahaan pakai GitLab. Kantorku itu pakainya apa namanya untuk kantorku pakainya GitHub. Terus yang kantorku lama tuh pakainya GitLab. Jadi sama aja sih sebenarnya. Nggak ada bedanya kayak gitu sih sama aja jadi tergantung kantornya jadi teman-teman jika sudah bisa di GitHub nanti bisa GitLab juga jadi jangan khawatir itu untuk apa namanya buat develop apa pengembangan web ya codingannya sama nyimpen repositorinya. Nah, kita lanjut. Nah, ada lagi nih di sini. Nah, di sini ada beberapa gambar. Mungkin teman-teman belum familiar, coba tak jelasin aja ya. Kalau mungkin ada yang familiar, silakan bisa di follow, di kolom chat apa aja gambarnya monggo. Bisa dibantu juga teman-temannya. Nah, di sini ada yang pertama itu Laravel. Laravel itu dalam bahasa pemrograman PHP atau PHP ya itu bisa digunakan untuk full stack. Dulu aku belajar awal-awal kuliah belajarnya PHP juga pakainya Laravel ini. Masih versi 5 di tahun 2000 berapa ya aku lupa. 2018 ya, 2018 belajar Laravel. Itu masih versi 5, 6 lah. Terus sekarang udah versi 10 ya 5 versi naik udah jauh banget lah. Dan masih sering tak pakai juga sih kalau ada project-project kecil-kecil, ada project-project yang datang Indonesia pakai Laravel karena cepat nggak ribet setupnya. Cuman memang kalau dari segi front end aku lebih suka di gambar kedua pakainya React. Nah kalau di kantor tuh front end-nya tuh fokusnya pakainya React teman-teman. Nah pakai React ini dulu aku setelah belajar HTML, CSS, JavaScript aku baru menuju ke React. Jadi nggak langsung ke React ya. Jadi belajarnya dari HTML dulu, CSS, JavaScript, kuat bisa baru ke React. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ya karena pasti bakal bingung kenapa bisa kayak gini, kenapa beda sama HTML biasa kayak gitu. Jadi belajarnya dari yang awal dulu basic dulu. Nah yang selanjutnya di sini ada Vue.js. Vue.js juga sama kayak React.js. Dia framework dari JavaScript, cuman agak berbeda. Nah bedanya apa nanti juga akan dipelajari di Export. Sama-sama aja sih ini tuh apa tingkatannya setelah belajar dari HTML, CSS, JavaScript. Nah, yang di sini waktu segitiga ini itu adalah Next.js. Itu adalah turunannya dari Vue.
yang sebelah kiri. Kita turunannya dari sini. Ini sama aja, dia satu keluarga lah ibaratnya. Ini juga pernah kita pakai di proyekan simple-simple, pernah kita pakai juga. Terus yang selanjutnya ada Next.js. Kalau yang ini turunannya dari yang React. Kalau Next.js itu satu keluarga. Jadi ketika teman-teman bisa HTML, bisa JavaScript, bisa CSS, atau ketika juga framework atau pindah suatu metode, itu bakal nggak terlalu lama belajar lagi. Bisa cepat adaptasi. Itu yang aku rasakan ketika aku belajar HTML dulu, fokusnya nggak langsung ke ini semua. Jadi ketika aku belajar ini, oh bisa ngikutin. Belajar dulu, oh bisa ngikutin. Jadi nggak bakal terlalu lama. Karena konsepnya sebenarnya udah kuat di dasarnya. HTML, JavaScript, CSS. Itu. Terus yang selanjutnya ada Python. Nah, kalau teman-teman pengen masuk ke web development, tapi bagian data analis atau bagian ngolah-ngolah data itu bisa ke Python. Ada juga perusahaan yang pengennya pakainya Python, teman-teman. Jadi bisa pakai di situ. Terus ini juga ada apa namanya database, itu ada tiga yang pernah saya pakai, yang benar-benar gajah itu namanya PostgreSQL. Nah, kantor itu pakainya yang ini, yang gajah ini. Ya, jadi teman-teman ketika ingin masuk ke backend, saran itu belajar juga mengenai database ya, relasi, mungkin join gimana, nge-select data gimana. Teman-teman juga harus tahu nanti juga bakal diajarin di expertnya, bootcampnya. Terus juga ada MongoDB. Nah, ini juga database juga, tapi dia agak berbeda ya sama yang gambar gajah ini. Kalau yang di sini NoSQL gitu. Jadi itu lumayan lumayan kompleks sih menurutku. Kalau dulu aku juga pernah pakai yang ini. Terus yang selanjutnya ada MySQL. Kalau teman-teman backend tuh biasanya kalau kuliah belajarnya pakai MySQL untuk awal-awal. Jadi kalau teman-teman ingin fokusnya tadi ada yang bilang ke backend, silakan coba belajar beberapa database ini. Jadi teman-teman biar tahu ketika nanti apa ingin melamar ke perusahaan dan kantornya pakai apa sih database-nya. Oh, pakai MySQL. Oh, bisa nih, berarti aku udah pernah belajar kayak gitu. Karena rata-rata kebanyakan pakainya ini. Walaupun ada database lain seperti Tokopedia pakainya Postgres database kalau nggak salah kayak gitu. Tapi mayoritas pakainya pasti tiga ini. Jadi nggak semua ya. Itu dari framework untuk web development, front end, back end, bersama database. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir sih. Itu adalah terkait kalau teman-teman yang tadi bilang banyak yang punya front end, ini adalah framework untuk CSS atau styling. Jadi basicnya teman-teman harus buat di CSS-nya dulu, biar kesininya lebih enak, lebih cepat. Nah, dari kiri, di sini adalah Tailwind CSS. Kita nggak sengaja nggak kasih tulisan biar teman-teman bisa ekspor juga nanti. Tailwind CSS, nanti yang kita akan flash code itu pakainya Tailwind CSS. Terus di sini juga ada Mantin UI. Ini kayak apa framework juga untuk styling bikin komponen, terutama di React ataupun Vue ya. Terus di sini ada Cakra UI, yang lupa jelas ada Cakra UI, Bootstrap, material sama ART. Nah, coba kita lihat juga. Jadi kalau di sini, nah, kalau ini lebih kayak bentuknya CSS biasa kan kayak gitu-gitu. Sama kayak teman-teman belajar nggak hafal kelas-kelasnya seperti apa, properti tidak atau seperti apa, itu bakal agak susah. Karena dia biasanya kayak gitu. Nah, terus tadi kan aku juga jelasin ada namanya apa namanya mantin ya. Nah, mantin UI, itu juga gitu. Nah, ini modelnya dia seperti apa namanya komponen base. Jadi kayak dia udah disediain. Kita nggak perlu bikin dari awal karena beberapa dari dia udah disediain. Contohnya di mana ini kayak contohnya people clean. Nah, dia udah diiyain nih. Kita tinggal pakai aja. Jadi nggak perlu repot-repot bikin dari awal kayak ini apa kayak CSS kita tinggal pakai apa yang disediakan sama dia sama ini. Nah dia jadinya kayak gini jadi sediain kita tinggal pakai aja kita nggak perlu bikin dari awal untuk bikin style yang sesuai kayak gitu itulah perbedaan nanti kita lebih lanjut di ekspor. Oke, kita nantinya kita ini sama itu sebenarnya kayak yang apa di Cakra, Bootstrap, nanti akan dipelajari di apa juga Bootstrap, Material UI sama ANT Design. Nah, terus kita lanjut ke yang apa sebelum Flashcode ini materi terakhir Flashcode itu terkait journey di web development. Nah, kalau teman-teman bertanya tadi ada yang tanya tadi ada di chatnya juga kalau untuk yang mulai dari nol banget gimana sih? Nah, di sini ada link roadmap.asia full stack atau www.trischool.com buat is. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, kamu tak kirim di chat juga ya, biar teman-teman bisa melihat sendiri juga.
Nah, di situ ada penjelasannya. Gimana sih belajar dari tahap awal. Nah, di sini ada nih, nah, mesti HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu tiga ini dulu di awal. Nggak mungkin nggak. Jadi core-nya untuk belajar website basic itu ada di tiga ini teman-teman. HTML, CSS, JavaScript. Terus ke NPM. Nanti belajar NPM misalnya terkait terus ada Git, GitHub. Nanti teman-teman belajar gimana sih cara pakai Git. Di sini ada juga video. Nah, ini materinya. Ini ada semua tinggal diikutin aja sebenarnya kalau mau membaca. Kalau yang dari nol banget ya boleh. Kalau apa ya udah tahu basicnya bisa loncat-loncat nggak apa-apa. Terus dari Git ke Git ke React Tailwind. Nah, lebih revisit atau lebih sampaikan misalnya sudah baca boleh. Terus ini frontend. Yang simpelnya stepnya dari sini. Kalau frontend. Terus kalau di sini teman-teman pengen belajar backend, startnya dari sini. Belajarnya Node.js, nah ini PostgreSQL, terus gimana sih bikin RESTful API. Tadi kita bakal jelasin di awal ya, kayak kalau backend tuh skopnya ada RESTful API, REST API. Nanti akan belajar itu expert seperti apa. Terus langsung ke JWT out, gimana sih kalau mungkin teman-teman pernah login ke Instagram, itu mekanismenya seperti apa sih biar teman ketika udah pernah login, tapi nggak perlu login lagi. Dan ketika teman-teman apa namanya belum pernah login, teman-teman nggak bisa masuk ke halamannya beranda Instagram. Nah itu biasanya ada mekanismenya. Dan kebanyakan mekanismenya itu pakainya namanya JWT out. Nah ini nanti bisa dibaca ya. Kalau memang teman-teman pengen ke backend. Terus ada juga ada Redis di sini. Jadi sudah penyimpanan sih itu juga lumayan agak kompleks tapi bisa apa itu know tapi nggak harus belajar dulu untuk tahap awal. Terus nanti ini checkpoint. Nah, terus ini terkait DevOps kayak terkait Linux bisa pakai AWS basicnya seperti apa kalau teman-teman ingin belajar lebih kompleks kayak teman-teman bisa gimana sih cara deploy aplikasinya sendiri terus gimana cara ngadep di AWS dipakai GitHub Actions pakai Terraform dan kawan-kawan kayak gitu jadi apa namanya ini adalah gambaran general aja belum masuk secara spesifik produknya. Tapi kebanyakan kalau teman-teman bisa ini, teman-teman udah cukup untuk membuat website. Tapi cukup itu dalam artian bisa jalan, tapi bukan berarti apa bukan apa bukan berarti bagus banget enggak, tapi cukup kalau belajarnya teman-teman sampai di basicnya yang ini. Nah, untuk belajar lebih lanjut nanti sebenarnya dari aspek dan nyediain sih kalau teman-teman join bootcampnya bisa bakal dijelasin. Jadi teman-teman juga ada bekal yang cukup misalnya kalau teman-teman ingin berkecimpung atau start karir sebagai website developer. Nah, dari sini kalau kita lihat, nanti bakal bisa ada di sini. Ada roadmap-nya, kalau front end-nya. Nah, ini lumayan banyak, lebih detail lagi kalau front end. Ada beberapa internet, HTML, CSS, JavaScript itu seperti apa, web basic, learn to manipulation, web API seperti apa, pakai Git, GitHub, GitLab ini banyak banget. Ini kalau yang front end. Kalau yang backend juga sama, ada lagi. Banyak lagi juga kalau backend. Nah, ya, database, reporting server, belajar tentang API, casing, security, testing, CI/CD scaling, dan kawan-kawan. Jadi banyak banget. Dan itu mungkin ya dari apa setidaknya bootcamp yang ketika teman-teman bootcamp master teman-teman bakal jadi lebih tahu lah dari apa yang roadmap yang dipelajari nanti. Jadi ketika teman-teman lulus, teman-teman jadi bekal, oh, aku udah tahu beberapa nih, tinggal melanjutkan misalnya apa, misalnya di ekspor nggak diajarin, teman bisa kerja sendiri. Tapi teman-teman ketika juga bingung, bisa tanya ke mentor-mentor yang ada di bootcampnya. Jadi teman-teman nggak bilang arah kalau teman-teman belajar sendiri. Itu pun untuk yang baru mau belajar ataupun yang di tengah-tengah. Karena ketika belajar, better ada mentornya teman-teman. Karena aku dulu ketika belajar sendiri itu lama. Tapi ketika ada mentor, ada teman, itu jauh lebih cepat. Karena kita bingung itu ada merasa kita akan, oh dari bisa ditanya ini ketika kita ada error. Kayak gitu sih. Untuk roadmapnya. Dan ini bisa ditulis sendirian. Ini tak kirim di mana? Di chat. Ini tak kirim juga yang dari back end sama front end ya. Biar teman-teman misalnya mau ngulik, silakan. Kita tulis dulu. Oke. Nah, itu udah tak kirim ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir. Kalau tadi roadmap sebentar ya. Nah, ini selanjutnya adalah terkait place code. Nah, ini aku bikin code sederhana banget. Ya, sederhana sih, biar masih simpel banget. Nah, code yang di sini, sorry,
Sorry ya kalau aku agak ketik-ketik kurang enak bagian juga suaranya. Nah, di sini aku bikin code sederhana teman-teman. Aku pakai Visual Studio Code di sini. Nah, ini code-nya di index HTML. Ini pakai simple kayak tadi bilang tadi, pakai HTML, CSS, sama JavaScript. Jadi aku nggak pakai kayak React, nggak pakai Vue, nggak pakai Node.js. Aku pakainya cukup tiga ini. Nah, tapi aku di sini aku pakainya Tailwind. Nah, pakainya Tailwind gimana? Di sini pakai CDN. Jadi kalau teman-teman nanti belajar apa namanya Tailwind itu bisa di sini. Ada caranya. Get started. Nah, teman-teman ketika belajar itu harus tahu cara membaca dokumentasi atau cara membaca apa yang ada di website-nya. Itu harus bisa membaca. Nah, di sini ada get started with Tailwind CSS. Ada beberapa cara pakai CLI, using CSS, framework guides, misalnya teman-teman paketnya apa, Next.js, Laravel, Python, ada banyak di situ. Atau paketnya CDN. Nah, pakai CDN itu kita harus connect ke internet. Kalau kita nggak connect ke internet, dia nggak bisa jalan. Bedanya itu. Kita harus apa namanya, pakai CDN ini. Nah, ini juga sebenarnya udah dijelasin juga cara paketnya seperti apa, terus tinggal pakai tapi itu dijelasin. Jadi kita tinggal ikutin. Nah, teman-teman juga harus bisa membaca dokumentasi yang ada di website atau framework kayak gini. Jadi biar teman-teman juga ngebantu apa namanya ketika teman-teman belajar sih bisa lebih cepat lah, nggak kelamaan. Oke, kita balik lagi ke code-nya. Nah, di sini aku pakai taluan CSS CDN tadi, terus aku juga pakai index CSS, ini pakai jQuery. Kode dapat jQuery dari sini. Ini kayak JS basicnya awal-awal ya. Ketika aku kuliah juga belajar sebelum terjun ke React, aku pakainya ini jQuery. Ya walaupun code-nya ya lumayan ya kayak gitulah. Aku kurang suka sih sebenarnya untuk be honest. Tapi itu belajar awal bisa memahami JavaScript ya pakainya jQuery selama belajar. Kayak gimana kita ngambil data dari API, gimana kita ambil data dari internet, terus bisa kita tampilkan di website kayak kayak gitu. Nah, di sini aku juga bikin tampilannya nih nanti code-nya bakal tak kasih juga bisa teman-teman lihat. Nah, di sini aku cuma pakai ini aja. Ini untuk nampilin yang bagian di sini. Nah, bagian nampil Pokemonnya. Dan di sini kalau aku sampai ke bawah, dia bakal loading lagi teman-teman. Dia bakal loading lagi di sini. Nah, ini bakal loading lagi. Nah, ini loading dulu untuk ngambil datanya. Jadi datanya itu nggak semua tak tampilin, tapi aku nampilnya per 8 data untuk yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di code-nya di sini, kalau kita masuk ke script.js, nah ini adalah untuk ngambil datanya. Jadi apa teman-teman harus belajar JavaScript juga biar tahu gimana sih cara teman-teman untuk ngambil data dari API atau gimana sih cara manipulasi namanya menjadi website karena yang aku coding untuk HTML-nya cuma yang ini aja nggak sampai banyak banget cuma bagian ini aja di itu Pokemon list. Nah di sini nah aku manipulasi nih aku manipulasi gimana caranya dari Pokemon Div ngambilin Pokemon ketika proses ngeload data Pokemonnya nih display Pokemon yang dari sini aku pakainya Ajax pakai jQuery aku ngambil data dari API ini. Nah, coba kita kalau kita nggak pakai kita ngambil kasih dulu objek kita kasih nol. Nah bentuk datanya kayak gini awalnya teman-teman data yang sebelum apa ditampilin setelah diolah jadi bentuknya JSON namanya setelah kita olah bentuknya bisa kayak gini. Nah itu teman-teman juga harus bisa nanti belajar terkait JavaScript belajar terkait apa namanya CSS juga gimana bikin tampilannya kayak gitu. Nah ini pakainya JavaScript semua ini nggak kata jelasin semua sih teman-teman cuman aku showcase sederhana nanti teman-teman bisa kalau mau klik kita kasih repositorinya di GitHub. Nanti kalau ini ada yang request remote control screen nanti ya kalau mau tanya-tanya bisa kita bisa dulu ya mas stop dulu. Nah kayak gini. Nah di sini ada beberapa apa namanya eh code-nya di sini cuma apa nampilin kalau datanya udah berhasil diambil apa yang dilakukan dia akan map apa nanti bakal belajar di ekspor teman-teman. Jadi nggak akan di semua di sini karena cuma ini pakai.
Jadi cuman apa? Ini cuma nampilin data dari API tadi, terus aku nampilin skill-skillnya apa aja di sini. Ini harus map skillnya lagi, terus di join. Nah ini join buat apa? Join buat apa? Banyak banget. Nanti bakal belajarnya di support. Nanti kalau apa? Lihat semua ini bisa lama banget sih. Mungkin itu dulu sih sampai tak apa namanya tak siapin apa namanya reponya tak kasih di chat. Ini kalau ada pertanyaan bisa kamu ganti. Mungkin dari kalau dari aku dari dulu lihat kalau ada salah kata eh, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Tak kalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vicky atas sharing ilmunya dan sharing materinya. Ya mungkin untuk selanjutnya bisa ikut bootcamp expert kayak gitu ya, Kak Vicky. Oke, untuk yang agenda selanjutnya mungkin eh, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Zoom meeting pada kali ini gitu ya, Kak Vicky. Mungkin izin share screen untuk eh, mentinya kayak gitu. Oh sorry, Um, sorry, salah. Jadi sebelum kita Q&A gitu ya, kita akan mendengarkan kabar baik dulu dari tim expert. Mohon maaf, salah agenda gitu ya. Jadi sebelum kita ke agenda Q&A, jadi kita akan mendengarkan kabar baik dari tim expert kayak gitu ya. Mungkin untuk Kak Tami dipersilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Kak Alfi boleh izin share screen, Kak? Boleh Kak, silakan. Maksudnya Kak Alfi aja yang share screen. Oke, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Sampai jam 20.36 ini masih semangat untuk belajar web develop bareng Kak Vicky ya. Semoga ilmunya Kak Vicky bisa terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa lebih banyak bayangannya tentang web develop untuk kedepannya ya, gitu. Nah, di sini sebelumnya saya perkenalkan nama saya Tami yang sebelumnya menyambut teman-teman di grup ya. Saya terima kasih banyak, udah banyak yang list juga dari teman-teman mahasiswa, kemudian yang sudah bekerja, bahkan teman-teman yang fresh graduate juga gitu semangatnya untuk bisa ikut webinar malam hari ini gitu. Nah, seperti yang Kak Afi jelaskan tadi ya, teman-teman semua, semoga punya yang bermanfaat dari Kak Vicky ini. Seperti Kak Vicky juga jelaskan tadi, kalau ingin belajar lebih detail mengenai web develop, di Expert ini kita udah ada kelas intensif bootcamp-nya ya teman-teman gitu. Nah, di intensif bootcamp ini nanti pembelajarannya pastinya akan lebih intensif, lebih detail, dan pastinya akan dibimbing dengan partner kita yang sudah profesional seperti dengan Kak Ade Armiatna. Ya, ini merupakan front engineer ya, di link aja pasti teman-teman juga udah tahu dengan dan Kak Ardi Widianto ini juga front engineer di Bluebird gitu. Jadi teman-teman juga udah ada gambaran ya di link aja dan di Bluebird gitu. Wah, teman mentor kita ini luar biasa gitu. Nah, di intensif bootcampnya expert ini, kenapa teman-teman bisa menjadikan expert ini pembelajaran lebih detailnya ke teman-teman semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih teman-teman semua fasilitas apa aja yang akan teman-teman dapetin dan apa sih bedanya dengan bootcamp-bootcamp lainnya gitu di Expert ID ini gitu. Nah, di intensif bootcamp expert ini di web develop ya terutama ya, ini kita affordable price. Ini jelas banget ya kalau teman-teman yang saat ini lagi ngomper harga, ngomper fasilitas, yang udah beberapa kali ikut webinar, di expert ini kita bootcamp dari start harga 100 ribuan aja gitu. Nah, kemudian juga di expert ini kita sudah lebih dari 3.500 alumni ya, teman-teman. Ini sampai November tahun ini kita udah ada 3.500 alumni atau yang sudah belajar di Expert ID kayak gitu.
Nah, untuk fasilitasnya, selama intensif bootcamp ini teman-teman akan dapat apa aja sih gitu. Di sini kita itu ada 8 kali live class ya. Jadi bukan belajar melalui video aja, tapi teman-teman itu belajarnya live dengan Kak Ade. Jadi bisa berinteraksi dengan Kak Ade dan Kak Ardi juga gitu. Selama 8 kali live class ini akan berlangsung selama 1 bulan ya. Jadi setiap minggunya itu ada 2 kali pertemuan di hari Senin dan Kamis gitu. Ya ini juga live. Nanti juga akan saya jelaskan juga materi apa aja selama 8 kali sesi kelas ini, dan ini juga ada recordingnya. Jadi teman-teman akan apa ya namanya ya 8 kali live ini ada recordingnya, jadi bisa sewaktu-waktu teman-teman kalau pengen belajar lagi itu bisa akses di 8 live kelasnya ini gitu. Kemudian juga ada psychological online assessment, ini juga sangat membantu karena tadi kita juga banyak kenalan dari teman-teman yang masih kuliah ya atau masih fresh graduate yang pengen jenjang karir juga, terus kira-kira saya ini cocoknya di bagian apa. Nah, ini kita juga ada psychological online assessment, ini juga sangat membantu teman-teman ya untuk kedepannya gitu. Kemudian juga dari expert ini kita bukan belajarnya cuma materi yang live doang ya gitu. Nanti ini teman-teman ini project based learning atau portofolio. Jadi setiap 8 kali pertemuan ini teman-teman akan menghasilkan portofolio gitu. Ini jelas akan membantu teman-teman yang misalnya pengen aktif di LinkedIn untuk bisa membantu teman-teman semua, itu portofolio ini bisa dilampirkan gitu. Ini sangat membantu teman-teman yang misalnya untuk mendapatkan perusahaan yang lebih baik, seperti itu ya. Ini sangat membantu teman-teman semua ke depannya. Termasuk juga e-sertifikat. Nah, ini pasti juga akan banyak pertanyaan ya dari teman-teman yang awalnya ikut webinar malam hari ini mau cari e-sertifikat. Nah, di sini untuk mini bootcamp dan intensif bootcamp itu pasti beda ya e-sertifikatnya. Kalau di intensif bootcamp ini e-sertifikatnya pasti akan lebih profesional ya teman-teman, karena di sini akan lebih detail setiap pertemuannya, setiap penilaian teman-teman hadir di kelasnya itu akan dijelaskan detail di e-sertifikat versi intensif bootcampnya gitu. Kemudian juga ada professional branding. Kalau professional branding ini teman-teman semua, karena teman-teman akan berinteraksi langsung dengan Kak Ade Armiatna dan Kak Arti, jadi melalui grup gitu. Dan sebelumnya biasanya kita akan sharing LinkedIn juga ya. Jadi ini salah satu teman-teman juga untuk memperluas relasi teman-teman untuk bisa mendapatkan opportunity lebih baik ke depannya kayak gitu. Termasuk juga mentoring dan networking group. Ini kalau teman-teman nanti sudah ingin bergabung atau mau bergabung di Intensive Bootcamp, nanti akan saya bantu, kami dari tim CRM. Itu nanti teman-teman akan saya invite ke grup WhatsApp gitu. Dari grup WhatsApp ini teman-teman akan mendapatkan detail fasilitasnya gitu. Detail pembelajarannya, kemudian juga informasi linknya kayak gitu. Dan di sini biasanya teman-teman bisa komunikasi seperti tukar LinkedIn atau mungkin informasi loker itu biasanya juga, dan ini lifetime ya, dalam waktu 1 bulan aja, tapi bisa sampai kapanpun akan teman-teman tuh ada di grup WhatsApp itu selama teman-teman nggak left dari grupnya ya gitu. Ini sangat membantu sih sampai sejauh ini dan membuat teman-teman alumni repeat order, bahkan bisa belajar di semua bootcampnya expert gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistemnya kita tuh lifetime ya teman-teman. Jadi termasuk rekaman, materi, kemudian juga grupnya ini bisa diakses sampai kapanpun kayak gitu. Nah, benefitnya apa sih mengikuti intensif bootcamp web development ini? Pastinya jelas ya teman-teman akan memahami dasar-dasar seperti HTML, CSS, Bootstrap, kemudian JavaScript kayak gitu ya, sampai dengan pembuatan API RESTful kayak gitu. Kemudian juga teman-teman akan menguasai teknologi dasar web develop dan kerja dengan basic data serta mengelola proyek dengan Git gitu. Dan pastinya sekali lagi ya di expert ini kita basicnya project based learning ya atau menghasilkan portofolio. Jadi teman-teman nanti akan menghasilkan membuat, mendeploy dan mengelolakan aplikasi web kayak gitu. Lanjut ke Rafli. Nah, seperti yang mau jelaskan tadi ya, selama 8 kali pertemuan ini nanti kelasnya akan di hari Senin dan Kamis gitu, dan untuk waktunya itu di malam hari di jam 19.30 WIB waktu Indonesia Barat sampai jam 21.30. Untuk jam dan waktunya ini kita juga sudah survei ya teman-teman, sudah berdasarkan banyak polling teman-teman, memang di jam malam ini paling banyak dipilih karena biasanya selesai bekerja, selesai beraktivitas harian, misalnya kuliah seperti itu, dan dilakukannya juga di weekday karena kalau di weekend
kurang efektif juga. Jadi kita di hari Senin Kamis gitu. Untuk kelasnya kita untuk batch 2 ini akan dimulai di 15 Januari. Waktunya nggak sampai 1 bulan lagi ya teman-teman. Nah, untuk peserta webinar malam ini kita memang buka kelas khusus untuk early bird. Jadi sudah bisa mendaftar untuk kelasnya gitu. Nah, untuk 8 kali kelasnya ini sudah dijelaskan di situ ya, seperti mentornya, seperti pertemuan pertama, teman-teman akan belajar dengan Kak Ardi gitu. Materinya dasar ya, kita dari Fundamental of HTML and CSS gitu. Kemudian juga untuk pertemuan keduanya masih dengan Kak Ardi, itu di Fundamental of Timeline. Sampai nanti teman-teman bisa baca ya dari sampai ini yang seperti pertemuan keempat, ini biasanya banyak ditanyakan seperti basic programming with JavaScript, itu banyak banget yang menanyakan. Sampai nanti create RESTful API di pertemuan 7 dan di pertemuan 8-nya sudah jelas ya tadi kita ada portofolio juga yaitu mendeployment kayak gitu. Nah, kurikulum ini juga kita sudah disesuaikan ya dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya gitu. Jadi nggak asal-asalan aja gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan, toolsnya apa aja sih yang dibutuhkan? Teman-teman cuma butuh laptop yang standar yang dibutuhkan aja dan pastinya Zoom ya untuk bisa menghadiri kelasnya gitu. Nah, untuk kemampuan apa sih yang akan teman-teman kuasai jika teman-teman sudah mengikuti bootcamp ini? Pasti teman-teman akan menghasilkan hard skill dan soft skill. Kalau hard skill kita jelas ya, seperti materi yang dijelaskan gitu. Pasti teman akan memahami seperti HTML dan CSS fundamental, kemudian juga dapat bootstrap. Kemudian teman-teman jadi ngerti JavaScript dasar, kemudian juga sampai pembuatan API RESTful, kemudian sampai keterampilan teman-teman dalam mendeployment. Nah, bedanya kalau teman-teman belajar sendiri, mungkin teman-teman lagi belajarnya melalui YouTube atau belajar mandiri. Nah, bedanya kalau teman-teman belajar melalui bootcamp, pasti yang dihasilkan adalah soft skill-nya ini gitu. Seperti soft skill-nya yang jelas problem solving, karena nanti teman-teman akan ada tugas kelompok mungkin atau ada kelompok individual juga gitu. Di sini teman-teman dituntut untuk bisa problem solving, kemudian juga team collaboration, kemudian juga attention untuk detail. Ini juga penting banget ya, karena teman-teman ini kan ilmu ini untuk kedepannya ya, untuk bekerja gitu. Kemudian juga ada time management, karena kita ada batas pengumpulannya juga, aktivitas dalam communication, karena di sini sekali lagi ya teman-teman akan bertemu dengan orang-orang hebat dari mentor, kemudian dari teman-teman relasi teman-teman yang ada di grup, itu jelas dari berbagai background ya. Di sini teman-teman akan dituntut, bukan dituntut sih, lebih kayak teman-teman akan lebih tertantang lagi ke depannya untuk bisa belajar mengenai web develop kayak gitu. Lanjut ke Rafli. Nah, seperti fun fact-nya untuk teman-teman semua ya, kita sampai hari ini, sampai November 2023 kemarin, kita sudah lebih dari 3.797 peserta expert yang sudah berkomitmen ya dalam program bootcamp kami gitu. Saat ini kami sudah aktif 9 bootcamp di bulan Desember ini ya sampai hari ini gitu. Dan dari 9 bootcamp ini saya dari tim CRM juga sangat senang karena teman-teman di sini banyak yang melakukan repeat order. Jadi kalau misalnya teman-teman yang awalnya cuma tahunya web develop, kalau misalnya teman-teman bisa cek Instagram kita di Expert ID atau di TikTok kita, banyak konten, banyak promo, banyak informasi juga. Kita ada banyak bootcamp seperti IoT, Flutter, bahkan dari yang data analyze itu kita sudah ada gitu. Dan bahkan kami juga banyak alumni yang bergabung dari semua bootcamp kita, online kita kayak gitu. Karena sekali lagi, pembelajaran di expert ini bisa jangka panjang dan pastinya banyak respon alumni yang mengatakan kalau harganya ini terjangkau gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Lanjut ke Rafli. Gitu. Nah, untuk bootcamp ini didesain untuk siapa sih? Sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Di sini jangan minder dari yang mungkin masnya masih sekolah atau masih kuliah gitu. Tenang aja karena untuk bootcamp ini kita didesain untuk semuanya gitu ya, dari junior programmer, junior web develop atau mungkin IT profesional, karena banyak juga teman-teman yang saya temui ya dari 40 tahun sampai 50 tahun yang masih semangat belajarnya gitu, freelancer, kemudian juga job seeker yang paling banyak, kemudian juga fresh graduate, ini juga banyak banget. Bahkan teman-teman mahasiswa itu juga bisa gabung nanti untuk biayanya atau yang nanti akan saya bantu untuk kedepannya gitu, akan ada informasi lebih detailnya. Dan fun fact juga, untuk Expert ID ini kita sudah berizin ya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia gitu, jadi sebagai lembaga LPK ya gitu. Nah,
Dapatkan peluang menjadi web develop dengan learning path yang terstruktur dan portofolio yang kuat. Untuk basic level ini, harga normalnya teman-teman itu di 998.000. Nah, untuk peserta umum itu harganya di 499.000. Tapi, Kak Raffi boleh dilanjut. Nah, untuk 8 peserta webinar tercepat malam hari ini mohon maaf ada kesalahan ya. Ini kita ada super diskon khusus nih untuk teman-teman semua. Itu akan mendapatkan potongan 200.000 gitu. Nah, caranya adalah nanti teman-teman bisa chat webdev ke CRM Expert atau ke admin WA Group. Itu ke saya ya teman-teman yang ada di grup. Nanti saya bantu informasikan ke 089603300675. Kak Afi, boleh lanjut? Nah, untuk peserta malam hari ini, untuk 8 peserta aja ya, nanti langsung chat aja webdev ke nomor saya. Oh, ini sudah banyak yang chat juga ya. Sebenarnya penasaran banget karena untuk bisa gabung expert ini. Jadi, untuk malam hari ini, teman-teman semua yang mau daftar, mau belajar expert, mau belajar web develop, teman-teman hanya membayar di 299.000 aja. Jadi kalau untuk peserta umum biasa itu di 499.000, tapi untuk teman-teman semua yang hadir di webinar malam hari ini, ada 100 peserta lebih ya, ini bisa hanya membayar di 299.000 aja gitu. Nanti teman-teman udah bisa belajar sama Kak Ade, bisa sama Kak Adi. Kalau teman-teman daftarnya mulai dari sekarang, nanti kita greeting, kita bisa tukar-tukaran LinkedIn, kita bisa membangun relasi yang lebih luas, dan pastinya teman-teman semua kalau misalnya belajar ya itu kan investasi jangka panjang ya, nggak mungkin misalnya teman-teman habis beli bootcamp atau misalnya pembelajaran gitu rugi gitu kan, nggak mungkin. Itu salah satu investasi terdepannya teman-teman saat ini gitu. Nah, ini juga udah mulai banyak yang chat WA saya. Mungkin ini waktunya saya mau balas chatnya juga ya biar dapat 8 promo peserta ini gitu. Waktunya saya kembalikan kepada Kak Rafli sebagai moderator. Saya tunggu ya teman-teman untuk bisa gabungnya ya. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi Utami yang sudah mengasih kabar baik ke kita semuanya. Oke, mungkin uh, akan saya lanjutkan ya untuk agenda terakhir kita untuk Q&A bersama Kak Vicky. Mungkin aku izin share screen ya Kak Vicky dan teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat belum Kak Vicky dan teman-teman? Sudah ya? Sudah. Oke, mungkin bisa langsung dipilih atau gimana Kak Vicky? Urut dari yang pertama aja, yang dari Mas Fatur Nur Oke, Ihsan. oke langsung aja untuk pertanyaannya Kak Fatur Nur Ihsan dari mahasiswa. Pertanyaannya, kenapa masih banyak perusahaan yang masih menggunakan framework Laravel saat ini di saat sudah banyak menggunakan JS? Mungkin Oke, bisa dijawab Kak Vicky. Terima kasih. oke, oke, next question Mas Fatur. Sebenarnya tergantung daerahnya sih, karena ya mungkin correct me if I'm wrong. Kalau setahu kan base-nya di Jogja ya, tadi domisili di Jogja, itu memang mayoritas masih pakainya Laravel. Jadi kalau teman-teman memang apa senang dari Laravel, di Jogja itu masih banyak yang pakai Laravel. Terutama perusahaan yang memang dia relasinya bisnis kedua pelaku itu banyak yang pakai Laravel. Kenapa? Karena mayoritas dia udah legacy code-nya udah dari yang lama-lama dan orang-orang udah yang penting ngejar cepatnya sih, apalagi proyek pemerintah ya biasanya kayak gitu sih. Jadi enggak yang sustainability biasanya karena ya dia udah legacy code, udah code peninggalan sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kalau yang pakai JS biasanya perusahaan-perusahaan yang baru, perusahaan yang apa namanya, atau startup yang baru-baru kayak gitu sih. Terutama kayak, tapi ada case khusus terutama di banking kayak Amerika di bank ya, itu kalau backendnya dia pakainya Java. Karena setahu Java itu untuk backend itu kalau untuk banking lumayan stabil, walaupun kalau di Indonesia kalau aku belajar di mana kita lupa sih, kebanyakan yang akhirnya trend untuk backend itu Golang kayak gitu. Jadi kalau jawabannya ini karena biasanya udah code-nya udah yang lama-lama sih mas. Jadi makanya Laravel aja lah kayak gitu. Karena aku juga ada pernah ngalamin sih. Kalau kenapa kita nggak pakai Java apa sorry nggak pakai JavaScript atau nggak pakai Node.js atau Express atau Adobe ya karena ya pakai Laravel dan legasinya Laravel. Jadi mau nggak mau karena untuk migrasi dari satu kode itu framework ke yang lain itu butuh waktu lama dan itu biasanya
cost-nya juga nggak sedikit. Jadi daripada menambah cost untuk itu, mending cost-nya dipakai untuk mengerjakan hal yang lain. Biasanya kayak gitu sih Mas, faktor pengalaman itu ya. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak Vicky atas jawabannya. Mungkin langsung bisa direspon aja eh, dari Kak Fatur misalkan di kolom chat. Oke, untuk yang selanjutnya Kak Vicky, Mas, apa? Ya, eh, yang mungkin yang Asrofi ini ya Kak Asrofi oke, ini ya. boleh. Boleh, oke. Bagaimana cara kita mengoptimalkan SEO yang kita bangun? Oke, oke. Aku mencoba jawab sepengetahuanku ya, karena lebih atas aku nggak percaya juga yang masuk ke CEO banget. Dalam artian eh, sepengalamanku aku kerjanya kebanyakan di bagian admin dan admin maupun web aplikasi. Jadi bukan yang base-nya kayak CEO. Kalau teman-teman tahu kita bisa atau mau kalau teman-teman buka di website itu kan betulnya kayak aplikasi ya, tapi dia base-nya di website. Nah, aku mayoritas ngerjainnya seperti itu. Tapi as far I know, kalau yang di aplikasi itu biasanya yang pertama tuh website harus cepat. Dalam artian kita nunggu 3 detik aja udah males. Jadi load website itu harus bisa di bawah satu apa namanya? Kita ketik lah bisa malam kalau sudah tekan. Jadi itu juga harus ke situ. Terus kita main kalau di WordPress ataupun penggunaan kata kunci. Data kuncinya relevan juga. Nah, biasanya untuk optimize SEO ini itu ada timnya sendiri. Jadi bukan cuma web development, tapi ada orang mungkin dari content creator dan juga maksudnya ke marketing juga biasanya ngelola ini juga ke masalah SEO. Jadi kayak kita ketika masukin link itu juga harus ngasih tahu, oh linknya ini dari mana nih, Instagram atau apa kayak gitu. Jadi ada mainnya di tip link juga sih. Kebanyakan kayak gitu sama mainin di gambarnya. Gambarnya nggak boleh ukurannya 2 MB besaran, nggak akan di upload, nggak akan upload di SEO, nggak akan kedetek cepet sih. Biasanya kayak gitu. Kalau yang aku tahu ya, Mas Astrofi ya, aku coba menjawab. Apakah menjawab? Oke, baik. Terima kasih Kak Vicky atas jawabannya. Mungkin Kak Asrofi bisa menanggapi di kolom chat. Gitu ya. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya ya, Kak Vicky, karena masih jam 8.56 masih bisa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi, mungkin dari Kak Putri ini ya, Kak Vicky, Ya boleh. dari Kak Putri pengen jadi web developer tapi masih nol banget. Apakah possible Kak kalau belajar benar-benar dari nol yang mana notabene aku bukan anak IT atau engineer? Mungkin Oke, bisa langsung dijawab Kak Vicky. oke. Thank you pertanyaannya Mbak Putri ya. Sebenarnya kalau to be honest, jawabannya bisa atau enggak? Bisa. Tapi ada tapinya. Tapi tergantung orangnya. Dalam artian, dia bisa nggak sih ngulik. Nah, problemnya ketika bukan anak orang IT, dia yang terkendalanya di masalah ngulik. Masalahnya, karena aku sering juga ada orang tanya beberapa kali nge-mentoring, itu mereka nggak bisa nguliknya, kayak pengen belajar ini tapi nggak tahu arahnya kemana. Biasanya kayak gitu. Bisa sih, tapi dia kayak nggak tahu kayak buka hutan gitu loh, nggak tahu jalan kemana, harus ngapain dulu, itu nggak mau. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi dia biasanya malas sekarang dan nggak tahu mau kemana. Nah, makanya bagusnya ada yang kayak gini biar kita bisa belajar ada yang ngarahin karena balik lagi mentor itu penting nggak cuma di bootcamp ya misalnya selesai bootcamp teman-teman ada relasi sama yang ngajarin itu bisa loh kalau kamu tanya ke yang ngajarin ke mentor. Harusnya mereka senang karena mereka ditanya kayak gitu berarti teman-teman serius belajar. Jadi kalau saranku yang mau banget itu teman-teman bisa belajar ada mentor yang guidance belajar sendiri boleh tapi kalau teman-teman merasa udah tahu arahnya bakal kemana. Kalau teman-teman nggak tahu, better cari mentor. Bisa dengan program expert atau misalnya cari stranger di Twitter. Kebetulan komunitas tech Twitter Indonesia itu gede banget. Banyak orang-orang IT keren-keren sering sharing. Ya udah JB-JB aja di Twitter. Tanya-tanya itu nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu harus gimana. Kalau teman-teman cuma punya niat tapi nggak ada tahu gimana ini ya niat itu akan jadi uap nanti. Kalau sama saranku satu ketika belajar teman-teman usahain bisa bikin sesuatu nggak harus dari basic banget, tapi teman-teman bisa membuat sesuatu yang jadi. Ketika teman-teman bisa membuat sesuatu yang jadi, teman-teman senang. Oh, bisa nih. Jadi nih, walaupun nggak oke banget lah. Jadi nih senang. Itu akan membuat teman-teman belajarnya lebih lebih rajin lagi. Walaupun teman-teman basicnya dari nol. Jadi nggak harus belajar yang langsung susah, yang di tengah-tengah boleh, ataupun yang basic boleh. Yang penting teman-teman bisa membuat sesuatu jadi dan senang. Itu sih kuncinya. Kalau dari aku kayak gitu sih Mbak Putri. Apakah menjawab? Oke, baik. Terima kasih Kak Vicky atas jawabannya. Mungkin Kak Putri langsung
respon aja dan kemudian juga ya kalau misalkan masih kepo banget tentang web developer langsung bisa join di bootcamp kami ya Expert ID kayak gitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, Kak Vicky. Udah boleh. Oke, mungkin yang ini aja kali ya. Saya sudah lama mengikuti tutorial dari berbagai sumber dan sudah tahu fungsi kodenya. Saat membuat project masih bingung, belum ada gambaran. Bagaimana agar tidak terjebak tutorial dan lebih berkembang? Mungkin bisa dijawab, Oke. Kak Vi. Oke, ini pengalamanku juga sih. Karena di kuliah, to be honest, aku nggak paham juga apa yang dijelasin dosen. Jadi aku nggak bisa juga sih kayak gitu. Jadi belajarnya, caranya, teman-teman tahu dulu. Karena nggak semua tutorial tuh bakal sesuai dengan apa yang ingin teman-teman buat. Jadi ketika teman-teman bisa memahami code-nya, teman-teman harusnya bisa bikin dulu. Kalau teman-teman masih bingung mau bikin atau belum ada gambaran, berarti apa namanya itu belum teman-teman belum paham sebenarnya. Jadi saranku teman-teman belajarnya nggak dari tutorial tapi dari media-media dulu buat apa yang saya teman-teman mau. Kalau enggak dari tutorial itu bikin persis, tiru persis. Nanti ketika udah jadi sama persis, baru teman-teman coba kulik bisa nggak sih diubah? Saya misalnya juga kayak gini, bisa jadi nggak sih? Bisa juga nggak sih? Kayak gitu. Jadi nggak harus teman-teman nyari pengen bikin A, tutorialnya yang bikinnya B. Teman-teman coba ubah dari yang tutorialnya B ke A, biasanya bakal susah kayak gitu. Kalau saranku, kita kalau kerja tutorial persis dulu kayak B, bikin B, tapi kalau C juga kita ubah dari B1 misalnya jadi B2. Nanti kalau kita udah tahu oh caranya kayak gitu, kita buat dari awal, tapi kita enggak persis kayak A, kita ambil ide aja. Jadi biar kita tahu oh di tutorial tuh ngajarinnya kayak gini-gini loh. Nah saat ini aku belajarnya kayak gitu sih. Jadi biar apa aku tahu juga gimana apa yang mau tahu atau apa itu butuh jam terbang sih, nggak bisa sekali dua kali. Jadi wajar kalau memang awal-awal bakal bingung. Nah, kalau saranku mungkin ya Thomas atau Mbak yang nulis di sini, coba cari mentor juga ya. Tuh, biar ngebimbing awal teman misalnya Mas atau Mbak ini ketika bikin project atau googling bisa lebih tahu sih kalau saranku itu sih. Jawab dengan satu pertanyaan. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Kak Vicky ya. Mungkin yang bertanya bisa langsung direspon ya, ya untuk di kolom chat. Mungkin Q&A kita pada malam hari ini karena sudah menunjukkan pukul 9.01 ya. Mungkin kita akan ke agenda selanjutnya yaitu foto bersama ya Kak Vicky. Terima kasih atas Q&A sessionnya dan juga sharing materinya juga. Semoga ilmu yang diberikan dari Kak Vicky bisa menambah insight baru bahkan menambah ilmu untuk kedepannya kayak gitu. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Vicky atas sharing ilmunya. Kemudian mungkin langsung aja minta tolong untuk tim expert kita foto bersama. Mungkin bisa minta tolong untuk on cam dulu teman-teman. Kita foto bersama. Oke, karena sudah banyak yang on cam, mungkin dimulai aja. Satu, dua, tiga. Oke, untuk yang page kedua. Satu, dua, tiga. Page ketiga. Satu, dua, tiga. Page keempat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya Kak Vicky. Terima kasih juga atas sharing ilmunya buat teman-teman sekalian. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join pada mini bootcamp pada malam hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari lagi web developernya dan kemudian kalau misalkan masih kepo atau mungkin masih ingin belajar lagi tentang web developer ini, langsung aja join bootcampnya melalui expert yang sudah dikasih informasikan ke Kak Tami. Dan kemudian untuk yang terakhir, kami minta maaf jika kita ada salah kata atau mungkin kendala atau apapun itu, kami minta maaf. Mungkin segitu aja dari kami.
kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.